Ini kemarin Bapak juga lagi bulking. Dari berat badan berapa kemarin Pak? Berapa? 54. Dari 54 sampai ke 65 ya? 64. Dari Ya, 5 64. dari 54. Dari 54 sampai 64 kilo. Enggak lihat timbangan. Yang penting saya makan di atas kalori harian. Terus yang saya makan itu sumber pilihan yang tepat dan saya. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Millennial Fit, anak muda sehat tanpa narkoba. Jadi dalam kesempatan video kali ini saya mau bikin vlog makan saya keseharian teman-teman. Banyak dari kalian yang request juga minta bikin video menu makan saya dalam satu harian dari pagi sampai malam. Ini masih jam setengah 7 pagi teman-teman, jadi saya baru bangun tidur juga. Saya langsung bikin video. Dan sekarang saya masih belum ada masuk makanan teman-teman, masih belum sarapan juga. Di video ini saya mau bikin video keseharian saya, vlog makan saat saya bulking teman-teman, saat saya ingin menambah berat badan dan juga meningkatkan massa otot. Langsung lanjut waktu sarapan. Jadi saya mau mandi dulu, setelah itu kita sarapan. Ya teman-teman, sekarang sudah sekitar jam 9 pagi, jadi saya mau sarapan. Jadi di sini menu sarapannya saya beli gado-gado teman-teman. Jadi di gado-gado ini sudah komplit sekalian, seperti karbohidrat, protein, serat, sudah ada semua teman-teman dalam satu menu gado-gado ini atau pecal. Di sini juga ada telur, protein, sayur-sayuran, dan karbohidrat teman-teman. Saran buat kalian yang lagi diet, kalau kalian bosan pengen makan gado-gado atau pecal, kalian beli aja sayur, beli gado-gado tanpa pakai lontong teman-teman. Kalian bisa gunakan cara itu, beli gado-gado tanpa pakai lontong, jadi cuman pakai sayurannya aja. Jadi langsung saja teman-teman ya. Lebih pedas kita pakai lagi bawang cabai. Sebelum makan jangan lupa juga minum air putih. Ya teman-teman, jadi kalau saya lagi dalam keadaan bulking ya, jadi saya fokus buat membangun massa otot teman-teman. Jadi saya lebih fokus untuk membangun massa otot. Jadi walaupun makannya banyak, kalori harian saya banyak, tapi makanan yang masuk ke badan saya itu juga saya perhatikan teman-teman. Seperti makronutrisi, seperti karbohidrat, protein, dan serat itu harus terpenuhi dari real food teman-teman. Seperti protein kalian bisa dapat dari telur, tempe, dan lain-lain. Jadi bulking bukan cuman sekedar menaikkan angka timbangan badan, tapi juga fokus untuk meningkatkan massa otot teman-teman. Jadi bulking itu fokus untuk meningkatkan massa otot. Jadi konsumsilah makanan yang dapat membantu kita untuk membangun massa otot kita lebih baik. Karena nutrisi harian kita baik, makanan kita terpenuhi, asupan kebutuhan nutrisi yang kita butuhkan sehari-hari baik, maka pasti nanti kita kalau latihan bisa lebih mengangkat lebih berat teman-teman. Jadi fungsi bulking itu sebenarnya biar kita makan banyak, biar ada tenaga lebih saat kita latihan. Jadi saya sarapan dulu, nanti kita lanjut makan siang sekitar jam 1 teman-teman, setelah sholat Jumat. Jadi kita lanjut nanti di makan siang berikutnya, jangan di skip. Ya teman-teman, sekarang sudah sekitar jam 1 siang. Jadi saya mau makan siang dulu teman-teman. Jadi di sini menunya masih sama teman-teman, masih ada karbohidrat. Jadi menunya seperti biasa aja teman-teman ya, cukup sederhana sekali. Jadi di sini ada ubi, karbohidratnya saya menggunakan ubi. Kenapa saya menggunakan ubi ya? Saya memilih sumber karbohidrat kompleks teman-teman. Biasanya saya mix kayak seperti tadi pagi kan lontong udah Pak, itu artinya sudah makan dari nasi putih. Sekarang saya pakai karbohidrat kompleks teman-teman. Jadi
Bebas kalau kalian lagi bulking mau makan karbohidrat kompleks atau karbohidrat simple, yang penting kalian bisa memenuhi kebutuhan karbohidrat dan ada batasan juga teman-teman. Jadi menggunakan karbohidrat kompleks ini juga baik teman-teman, kadar gulanya rendah, karbohidratnya juga berasal dari karbohidrat kompleks, jadi buat kenyang lebih lama. Dan kebetulan ada dada ayam sedikit dan proteinnya tahu teman-teman, jadi proteinnya ada ayam sedikit, dada ayam sedikit, dan ada 1 buah tahu. Kemudian di sini ada sayur kangkung teman-teman, sayur kangkung dan timun dan sambal terasi teman-teman. Jadi langsung saja kita makan teman-teman. Sebelum makan seperti biasa kita minum dulu. Jadi menunya seperti ini aja. Makannya pakai ubi karbohidrat, dicocol dengan sambal terasi. Bismillahirrahmanirrahim. Seratnya tetap dari sayur-sayuran teman-teman, seratnya dari sayur-sayuran seperti biasa. Jadi kenapa saya bulking juga makannya seperti ini teman-teman, karena saya belajar dari sebelumnya. Kemarin saya bulking itu makannya hajar aja teman-teman, sembarang. Jadi yang naik timbangan naik banyak, tapi lemak dan massa otot juga naik bersamaan. Jadi itu jadi nggak kelihatan teman-teman. Jadi sekarang saya lebih ke arah istilahnya itu lean bulking teman-teman. Jadi saya makan bulking, makan di atas kalori harian, tapi makanannya itu masih dari sumber-sumber yang sehat. Misalnya saya ngurangi gula, ngurangi makan yang berminyak, makan manis-manis. Jadi saya tetap utamakan real food untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian saya teman-teman. Jadi saya sekarang sedang program bulking. Jadi saya fokus buat meningkatkan massa otot teman-teman, fokus buat meningkatkan massa otot, bukan hanya sekedar timbangan teman-teman. Jadi saya nggak lihat timbangan, yang penting saya makan di atas kalori harian. Terus yang saya makan itu sumber pilihan yang tepat, dan saya latihan keras dan juga istirahat cukup. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ teman-teman. Sekalian juga makan seperti ini biar sehat. Ini ada tahu. Jadi sekarang saya lebih suka makannya seperti ini teman-teman. Dengan nutrisi kita yang baik, pasti kita lebih bisa mengangkat beban lebih berat teman-teman. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian benarin lagi nutrisi harian kalian, asupan kalian, pasti kalian bisa mengangkat beban lebih berat.
Ya teman-teman, jadi seperti inilah makan siang saya. Jadi setelah ini nanti lanjut lagi di vlog makan, mungkin vlog cemilan waktu jam 3 sore teman-teman. Jadi ini menu makan siang saya, nanti kita lanjut sekitar jam 4 vlog cemilan teman-teman. Jadi jangan di skip. Saya mau lanjut makan dulu, nanti kita ketemu lagi. Oke teman-teman, jadi ini udah jam 6 malam teman-teman. Jadi seharusnya tadi bangun jam 4 sore, saya ketiduran. Jadi baru mau makan. Jadi di sini saya cuman makan kue teman-teman, tenggo sama kue bolu, kopi dan suplemen protein isolate dari Moscow Fresh. Jadi kenapa saya nggak makan nasi, jadi nggak sempat buat masak lagi tadi. Jadi saya cuman makan ini buat memenuhi karbohidrat dan protein saya teman-teman. Ini juga ada kopi buat tenaga buat latihan nanti bentar lagi. Jadi di sini saya mau tekankan juga kepada kalian, fungsi suplemen itu seperti ini teman-teman. Ketika kita sedang tidak sempat buat masak, makan protein seperti makan real food. Tadi saya ada beli tahu dan dada ayam bekas tadi, belum dimasak teman-teman, jadi nggak sempat. Jadi makannya kue bolu, ini karbohidrat ya teman, karbohidrat kue bolu. Dan cemilan saya juga lagi pengen makan tenggo teman-teman, dan protein dari Moscow Fresh karena kue ini nggak ada proteinnya. Jadi proteinnya saya gunakan suplemen Moscow Fresh. Jadi suplemen itu fungsinya ketika kita tidak bisa mendapatkan protein dari real food, dari makanan kita sehari-hari, kita memenuhinya, kita mendapatkannya itu suplemen. Jadi fungsi suplemen itu sebenarnya seperti itu teman, mempermudahkan kita untuk bisa memenuhi kebutuhan protein harian, bukan menggantikan makanan kita sehari-hari. Jadi kita tetap mengutamakan makanan real food, makanan solid seperti makan sehari-hari kita. Jika kita tidak sempat atau kekurangan, barulah kita penuhinya menggunakan protein tambahan, suplemen atau susu teman-teman. Oke, jadi saya mau lanjut makan dulu ini kopi, ini kue bolu teman. Oke teman-teman, saya mau makan ini dulu. Kalau selesai, setelah itu saya latihan, nanti lanjut di makan berikutnya setelah latihan. Ya teman-teman, jadi saya baru selesai latihan tadi, latihan kaki teman-teman. Jadi saya nggak sempat buat ngerekam banyak di gym karena keburu hujan teman-teman. Jadi saya berusaha buat pulang duluan. Jadi ini saya mau masak protein seadanya aja ya teman-teman. Kalian simak terus ya, saya mau masak. Ya teman-teman, jadi menu makan malam hari ini ada tempe, terus ada 2 buah tahu, nanti bakal kita rebus ke dalam kuah sop dada ayam. Jadi ini saya sedang masak dada ayam, nanti kita masukkan tahu dan tempe ini.
Jadi sambil nunggu ayamnya masak, kita ngemil ubi dulu teman. Sampai keringatan panas. Tadi siang udah makan ubi, karbohidrat kompleks. Jadi malam ini pakai beras putih teman-teman, karena ubinya udah habis, jadi kita pakai beras putih. Dada ayamnya dan tahu udah masak, waktunya kita angkat. Ya teman-teman, jadi ini udah masak. Jadi menu makan malam hari ini sama seperti tadi siang teman-teman, cuman yang beda saya pakai beras beras putih, tempe dan tahu. Di sini juga ada lalapan, teman-teman bisa lihat ada timun dan kacang panjang. Juga ada sambal teman. Dan bapak juga sama, ini lihat menunya, dada ayam, tempe dan tahu. Ini kemarin bapak juga lagi bulking. Dari berat badan berapa kemarin pak? Kemarin sebelum menggainer berat badannya berapa? 54. Dari 54 sampai ke 65 ya? 64. Dari 54 sampai 64 kilo. Kemarin bulking. Sampai sekarang masih bulking juga sama, dan sama saya juga. Jadi apa yang saya makan dari pagi tadi ini, pola makan bapak juga sama. Jadi apa yang saya share dari pagi sampai malam ini juga sama juga teman-teman, seperti yang bapak makan. Jadi langsung aja kita makan. Sebelum makan kita minum dulu teman-teman. Bismillah. Jadi nggak harus makan beras merah juga teman-teman. Ini saya juga pakai beras putih, kurang lebih sekitar 150 gram beras putih, tempe dan tahu. Nanti total kalori harian keseluruhan dari pagi sampai malam bakal saya tulis nanti di sini teman-teman. Kalian bisa lihat dari pagi sampai malam dan total kalorinya. Sambal terasi lalap. Jadi makanan anak fitness itu sebenarnya sederhana teman-teman. Yang buat beda itu dari segi nutrisi dan kalori hariannya. Kalau kalian lagi bulking, kalori harian kalian bisa kalian surplus, kalian lebihi dari total kalori yang kalian butuhkan. Kalau kalian lagi diet, kalian tinggal kurangi asupan kalori harian kalian dari yang kalian butuhkan. Karena saya baru mulai bulking ya teman-teman, jadi kalorinya belum surplus terlalu banyak. Jadi pelan-pelan dinaikkan kalori hariannya sampai mungkin 2600-an kalorian teman-teman. Jadi sampai 2600 nanti. Jadi sekarang masih ada di kalori harian 2000 sampai 2200 kalau sekarang. Jadi kemarin habis cutting, jadi naikannya pelan-pelan lagi teman-teman. Jadi kalau masalah protein, jangan dipikirkan. Kalau ada dana lebih, kalian bisa beli protein yang misalnya dada ayam. Kalau kalian nggak ada dana, kalian bisa beli tahu dan tempe. Saya juga jarang-jarang teman-teman, jarang-jarang makan dada ayam.
paling sering itu makan tahu dan tempe teman-teman. Jadi paling sering itu makan tahu dan tempe, jarang-jarang makan dada ayam. Oke teman-teman, jadi ini makanan setelah olahraga teman-teman, setelah latihan. Ini makanan. Selanjutnya saya nggak tahu ada makanan apa lagi, jadi kalian nonton setelah ini mungkin ada makan apa lagi bakal saya share sampai nanti saya tidur teman-teman. Jadi bakal saya share semua dari total kebutuhan kalori dari pagi sampai malam. Oke, simak terus, saya mau makan dulu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari vlog makan pagi sampai sekarang malam. Terima kasih. Jadi itu tadi makan terakhir saya teman-teman. Saya nggak makan lagi dan sekarang sudah sekitar jam setengah 12 malam, jadi saya langsung lanjut tidur aja teman-teman. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang udah request DM saya, komentar saya buat bikin video makan keseharian saya yang sebenarnya cukup sederhana aja teman-teman. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton dari pagi, yang udah setia sampai malam ini. Terima kasih teman-teman, semoga kita semua tetap dilindungi dan tetap diberikan kesehatan. Kesimpulannya di video ini, kalian tinggal menyesuaikan aja program kalian tinggal bulking atau cutting. Yang penting asupan nutrisinya itu harus dijaga ya teman-teman. Antara karbohidrat, protein dan serat itu wajib kalian penuhi agar latihan kalian dan pola makan kalian itu seimbang teman-teman. Oke teman-teman, jadi dari pagi sampai malam kalian bisa lihat di sini, kalian bisa lihat berapa kalorinya, berapa protein dan berapa seratnya yang saya dapat dari pagi sampai malam. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like, komen dan subscribe, share juga ke sosial media kalian agar saya lebih bersemangat untuk mengupload video berikutnya teman-teman. Jadi sekarang sudah jam setengah 12 ya, jadi saya mau langsung lanjut tidur aja teman-teman, karena saya udah ngantuk. Kalian bisa lihat udah ngantuk, jadi saya langsung lanjut tidur. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda sehat tanpa narkoba.